Ya, sudah dengar suara saya ya. Halo. Baru 14 orang ya. Ya, 16. Oke, sambil disiapkan ya. Disiapkan kemarin yang tak suruh ngerjakan sambil saya cek nanti. Ini siapa Nesti Cynthia ini? Namanya tolong diganti ya. Jadi penulisannya Zoom itu nama lengkap ya tanpa ada NIM biar tidak terlalu panjang ya. Ya, tolong semuanya dibuka kameranya. Kita mulai. Hmm. Ini masih banyak yang belum gabung. Hmm. Oke, sambil jalan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, jadi hari ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Ya, saya pengen ngecek progres dari yang kemarin tak suruh ngerjakan ya. Kan kemarin kemarin kita membahas apa? Ya, materi pertama kemarin membahas apa? Eh, kayaknya sih kan. Coba. Ini Regita. Kemarin membahas apa Regita? Materi pertama kemarin tuh. Kemarin membahas tentang statistik, Pak. Ya mesti statistik roh. Eh, kemarin kamu Membahas, ikut kuliah enggak? membahas ikut, Pak, Nah, kemarin membahas apa? permasalahan rekayasa. Permasalahan rekayasa. Permasalahan apa kalau statistik permasalahan rekayasa? Eh? Wah, gak konsen ini. Coba Intan, kemarin membahas apa utamanya? Intan siapa Pak? Nah, Intan Aulia. Intan Intan Dwi Intannya atau apa Tito? kayak gitu? Siton, Intan Aulia. Ya kamu itu loh. Hmm? Wah. Membahas peran statistik dalam rekayasa sipil. Ya tidak hanya itu. Yang paling utama apa kemarin? Kita membahas apa? Kemarin tugasnya disuruh buat apa? Kemarin tugasnya eh, laporan data uji kuat tekan dari mata kuliah teknik bahan konstruksi, Pak, di semester 1 kemarin. Lah ya berarti tujuannya dibuat apa itu? Untuk mencari tahu persentase dari beton yang dibuat dinyatakan bisa dinyatakan gagal atau berhasil.
Lah ya berarti kemarin apa sih? Yang diutama kemarin apa sih? Tak jelaskan apa kemarin? Terkait? Populasi dan sampel. Nah, siapa yang jawab tadi? Populasi yang sampel tadi siapa yang jawab? Aduh, Saya tanya. Tania, Tania. Nah, ini baru bener ini. Ya. Ya jadi gini ya, sekali lagi ya. Kalau kalian loss, maksudnya loss itu tidak mengikuti, maksudnya gak connect ya. Pertama, mata kuliah pertemuan pertama lolos, gak bisa. Dua terus terusnya. Ya kamu nanti gak lulus tuh, ya. Jadi eh, kalian juga harus mengikuti dan mempelajari sampai paham. Wong statistik itu sederhana. Coba sekarang saya tag lagi, Femik, buka kameranya Femik. Firmansyah ini tulisannya dihapus nimnya. Tulis nama lengkap saja, tolong semuanya ditulis nama lengkap dengan huruf awal besar, lainnya kecil. Coba sekarang nimnya nama dan namanya dirubah semua, di rename. Nanti kamu nggak terdeteksi absen nanti kalau nggak sesuai ketentuan. Coba sekarang di rename semua, nama lengkap dengan eh, kata huruf pertama katanya huruf besar. Jadi tiap kata itu yang huruf besar adalah kata huruf pertama dari tiap kata itu. Jangan huruf besar semua. Sekarang dirubah dulu semua. Ayo. Nah, kalau join join Zoom, yo kameramu dibuka gak buka tutup ngapain gak buka tutup. Ya, kita itu kuliah ya, bukan bukan istilahnya apa ya? Apa? Join setelah itu tidak aktif mengikuti ya percuma, ya. Oke, coba Satria Kencana. Hadir, Pak. Ya, coba kamu share screen tugasmu. Ya, sebentar, sebentar. Sudah belum? Sudah mau upload belum? Belum, belum, Pak. Nah, ini peringatan ini ya. Kamu nanti 4 kali seperti ini langsung nggak lulus dong. Ya diinget-inget ya. Kamu kamu meleset seperti ini terus ya sudah saya nyatakan nggak lulus gitu loh. Saya tidak mau berkutat kepada mahasiswa yang tidak mau aktif. Seenaknya sendiri buat apa? Kalau kalian mau ikut kuliah saya ya ikuti apa yang saya suruh. Itu namanya menghargai dosen. Ya. Kalau kamu saya suruh tidak mengerjakan, tidak mengindahkan, ya sudah kamu tidak menghargai saya. Kalau kamu tidak menghargai saya ya sudah, gak usah ikut kuliah saya. Ya, paham ya? Satrio Lang, ini peringatan pertama kamu. Kamu 3 kali seperti ini ya sudah kamu saya nyatakan tidak lulus. Baik, Pak. Hans Clayton, coba kamu share tugasmu. Sudah belum tugasmu? Ya, Hans Clayton, tugasmu belum? Sudah apa belum? Mikmu masih mati tuh. Belum saya upload, Pak. Tapi sudah apa belum? Sudah dikerjakan belum? Sudah. Sudah, Sudah. tapi belum. Ya tinggal sekarang diupload sekarang. Bentar, Oke, Pak. sekarang semua tugas diupload. Muhammad Arya Firdaus Saputra. Itu Ya, diedit, Pak. NIM-nya dihapus. Oke, siap, Pak. Ada yang join pakai HP?
Ada enggak? Kalau ada, sekali lagi itu peringatan ya. Minggu depan dan seterusnya jangan pakai HP. Karena apa? Kamu nggak akan bisa share screen. Ya toh? Kamu nggak akan bisa share screen nanti. Oke, tolong kameranya dipaskan, disesuaikan. Nama lengkap VH ini belum nama lengkap, tolong toh didengarkan ya instruksi saya. Ya, didengarkan ya biar saya tidak terlalu ngulang capek memberikan penjelasan. Tolong sekarang namanya ID di Zoom dirubah nama lengkap saja dengan yang huruf besar itu huruf pertama saja dari tiap katanya itu. Misalkan ini apa bunga Arda ini apa ini? Ini juga gitu ini dibetulkan ini. Lydia Kurniawati ini sudah betul. Retno Lestari betul. Muhammad Farel Ariski A-nya ini huruf besar. Karena nanti tidak akan susah saya mengurutkannya. Karena untuk melihat jumlah absennya. Ya. Ini Diva Antasena ini kok nggak terlalu kelihatan orangnya kemana nih kamu ini? Diva Anantasena ini loh. Kok cuman kelihatan backgroundmu aja? VH, mana VH? Halo, VH. Ya, kalau kamu join Zoom, tak panggil nggak aktif, kameranya tidak dibuka, mending saya keluarkan saja dari Zoom. Ya, jadi biar tidak mengganggu proses perkuliahan. Ya, jadi sekali kamu join Zoom, sudah. Join, kamera dibuka, wajahnya pas, sesuai di tengah gitu loh. Ya, jangan kelihatan batuknya, kelihatan miring. Ini Astrid ini miring ini kenapa ini? Ya, di tengah gitu loh. Ya, kalian itu kuliah ya, bukan cangkruk di warung kopi. Paham? Namanya kuliah ya, ya kuliah ya fokus. Ya, meskipun kita Zoom, ya kita nggak ketemu. Kita itu kuliah di ruang yang berbeda. Kuliah di online. Sama dengan kuliah offline. Meskipun kamu ini anggap aja di kelas ini. Biar lebih fleksibel kamu di rumah masing-masing. Kan gitu kan. Ya. Ini Diva Antasena kamu hapus saja backgroundmu, pengganggu backgroundmu itu. Backgroundmu bikin wajahmu nggak kelihatan. Dihapus saja backgroundnya. Belakangnya di blur gitu aja. Nggak usah pasang background. Nek memang nggak kuat anunya, nggak kuat memorinya. Ya, belakangnya di blur gitu aja. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya Ya. benahi, Pak. Ya, oke ya, gitu ya. Oke, jadi untuk minggu depan saya tidak perlu ngingat-ngingatkan lagi ya. Untuk namanya di Zoom. Ini Bunga Arda ini namanya lengkapnya siapa nih Bunga Arda ini? Halo? Sebentar, Bapak, lagi diperbaikin. Ya tinggal klik rename ya. Ini loh. Jejer tiga ini klik rename. Ya ini loh. Ya. Oke ya. Sentot Anggada ini kenapa nih nggak kelihatan? Ini kamu di mana nih sentot ini? Di depan pintu atau gimana kamu ini nih? Eh? Iya, Pak. Ya. Lah kalau kamu kuliah di depan pintu kira-kira bisa mengikuti gak? Hah? Instruksinya kemarin kuliah itu gimana? Kuliah itu ya di ruangan yang khusus, tidak terganggu. Ini kuliah bukan guyon ya. Ya. Jadi bukan sekedar kamu join ya sudah, pokoknya dimanapun kamu ya sudah, wes. Ya percuma. Oke sekarang Sengkot Anggada, kamu kemarin masuk nggak pertemuan pertama? Sentot, Masuk, Pak. masuk. Sekarang tugasmu sudah belum? Ya, tugasmu sudah belum? Sentot. Iya, Pak. Sudah. Coba kamu share screen.
Pakai HP, Pak. Lah apa nggak bisa pakai HP? Salahmu dewe kamu pakai HP. Nah, Ayu Tri Rahmawati, coba kamu share tugasmu. Nggak bisa, Pak. Soalnya ini pakai HP, mau pakai laptop, tapi wifi saya mati. Apa? Ini Mau, mau Zoom-nya pakai laptop pakai kenapa? HP. Wifi-nya mati, Pak. WiFi mati. Ya, Ya, ya cari yang nggak mati toh. Ya sekali lagi di ya. room. Jadi jadwal kuliah saya kan sudah tertera sejak sekarang. Jadi kamu mesti harus antisipasi ya. Tanggal ini, jam ini saya kuliah Pak Agatha statistik. Saya harus di ruangan yang wifi-nya banter, laptopnya siap. Kalau nggak punya laptop ya pinjem. Itu harus kamu siapkan, harus prepare. Ya, jadi nggak kayak gini tuh. Pakai HP, alasannya nggak bisa gini. Percuma kamu nggak usah kuliah mending kalau gitu ya. Ya, saya paling nggak suka mahasiswa yang tidak serius. Kalau memang kamu nggak bisa mengikuti kuliah dengan serius, ya mending nggak usah ikut kuliah saya daripada mengganggu. Ya, paham nggak? Juga Muhammad Sakti Amarito, kamu share tugasmu. Sudah, Pak. Ya kamu share screen bisa nggak? Oke, tugasnya apa kemarin? Muhammad Sakti Amarito, tugasnya apa kemarin? Kamu tuh jotolah toleh, kamu tuh lihat saya saja. Baik, Pak. Oh, Tugasnya apa? Itu nggak usah kamu mute, paham nggak? Nyalakan, bicara sekarang. bisa, Pak. Tugasnya kemarin apa? Kamu tuh sudah apa belum tuh? Eh? Baik, Pak. Kamu tuh sudah apa belum? Kamu tuh buka apa ini? Sebentar, Pak. Loh, kamu paham nggak apa yang kamu kerjakan? Kenapa sih mic-mu kamu matikan? Buka aja terus. Diajak ngomong kamu. Maaf, Pak. Ya tolong ya disiapkan ya. Saya paling nggak suka mahasiswa kayak gini ya. Kalau mending kayak gini kamu nggak usah ikut aja lah. Kalau nggak niat nggak usah ikut aja. Lihat, Pak. Mana? Itu loh. Kamu ngerjakan apa sekarang? Mohon maaf, Pak. Filenya masih saya cari. Lah yang kamu share ini apa? Kamu ngerjakan apa belum? Paham nggak kamu? Kalau nggak paham, belum belum gitu loh. Jangan banyak Masih ngomong tapi kamu nggak ngerjakan. belum paham, Pak. Belum apa sudah? Masih belum paham, Pak. Loh, sudah ngerjakan apa belum? Sing- Belum, Pak. Belum ya belum itu. Jangan ngomong sudah. Oke, stop. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, sekali lagi ya. Saya paling nggak suka mahasiswa terlalu banyak mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, tapi diulang terus kesalahannya. Ini contoh ini, Muhammad Sakti, ini apa ini? Banyak alasan tok pembenaran diri, tapi belum mengerjakan, nggak tahu apa-apa. Ya percuma. Ya. Oke, saya cek lagi sekarang. Ferdian, Bastian, sudah apa belum?
Kalau belum bilang belum. Sudah, Pak. Sudah. Sudah masuk Google Drive? Sudah. Nah, coba kamu share. Baik, Pak. Ini, Pak. Mana anunya? Totalnya mana? Total apa, Pak? Ya kamu nggak dengarkan dah. Perintahnya apa kemarin? Membuat populasi dari seluruh data, seluruh kelompok. Terus yang lain-lain dihapus. Kan gitu kan? Dibuat tabel gitu loh. Yang yang ini tuh, Pak. Ini kan datamu. Berarti ini kan sampelmu ada 3. Ya, ada 3 ini, Pak. Ya, sampel ada 3. Terus populasinya dari seluruh data. Ya itu dari tadi itu dimasukkan semua. Semua kayak gini Yang ngerjakannya. ini Halo? Ya, semua kayak gini apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kemana apa nggak Iya. dengarkan toh? Kamu nggak lihat toh videonya, nggak mau ulang lagi toh? Ya, perintahnya gimana kemarin? Oke, stop aja, stop, stop, stop. Perintahnya kemarin apa? Gimana? Nuriksan, perintahnya kemarin gimana? Oke, gini, saya kasih waktu 20 menit, silahkan baca, apa, dengarkan YouTube yang kemarin. Nanti akan saya tanya satu persatu. Parah ini, angkatan parah ini ya. Semua nggak peduli, nggak mau belajar ini. Oke, sekarang lihat YouTube itu saya kasih waktu 20 menit. Nanti akan saya tanya lagi. Jadi gunanya itu ada. Ya, semua lihat rekaman yang kemarin. Dari awal hingga akhir. Ngerjakannya bagaimana dan semuanya itu.
Ya, tolong semuanya dibuka kameranya ini. Lydia Kurniawati, Fatimatus, Bakti, ngapain sih? Ya, kalau nanti pangga mbok tutupnya tak keluarkan dari Zoom loh kamu nanti. Niko Ferdiansyah. Oke, silakan semua melihat. Ayu Tri Rahmawati, Niken Laras, mana nih? Nggak kelihatan nih.
Oke, gimana? Semua sudah? Coba, Femik, apa pertemuan satu kemarin? Tugasnya? Membuat populasi Eh, Membuat? sampel, populasi sampel dari kelompok 1 sampai 8. Ya, kamu sudah ngerjakan? Ya, Belum? sudah, Sudah? sudah. Coba tak cek aja punyamu. Femik. Rekap ini. Ya, Yang statistik dan statistik. Oke ya, sekarang semua dilakukan. Ya, ini diedit ya. Ini kan sudah nggak perlu. Jadi jadikan satu. baik, Pak. Semua diikuti ya. Ini penyampaian tak buat contoh ya ini. Ini maksudnya ini tak copy aja di sini ya. Salin. Nah, ini sudah dihapus saja semua. Jadi jadikan satu tabel. Oke, coba langsung lanjutkan semua ya. Ini dihapus semua ya. Jadikan satu tabel. Nah, gitu kan. Ini diurutkan. Berarti ada 21. Nah, kelompok ini dihapus. Inilah adalah populasi. Nah, ini adalah apa? Populasi. Sampelnya kemarin mana? Sampelmu mana? Kalau kamu kelompok berapa, Sapowi? Femik, kamu kelompok berapa, Femik? Kelompok 8. Nah, ini kamu tulisi di sini. Insert sini ya. Nah, ini. Ya, jadi kalian juga harus mahir ya kayak gini ya. Maksudnya harus paham ya. Merubah-rubah gini. Berarti ini adalah populasi. Sampelnya tulis di bawah ini. Sampel. Oke. Nah, ini sampel. Nah, maksud mengerjakan ini tok enggak selesai-selesai. Eh? Oke, sekarang sampelmu itu adalah datamu, ya. Kamu tulis di bawah ini berarti ada 3 kan? Coba kamu tulis di sini, lengkapi Femik. Yang lain buat seperti ini. Ini adalah apa itu namanya populasi seatnya ya, ya. Oke, sekarang kerjakan dulu karena nanti akan ditambah lagi jumlah semen dari masing-masing ini kan ada jumlah semen kan. Di data yang awal yang lengkap itu kan ada jumlah semen tuh masing-masing kelompok kan ada jumlah semen. Nah, nanti ditambahkan jumlah semennya. Ya. Ini kan target FC-nya 28 hari sama dihapus. Ya, ini hapus. Terus mutu betonnya hasilnya mana nih?
Hasilnya yang mana ini? Yang 295 ini atau 28 ini 28 ini atau gimana ini? Ya, FC MPA itu, Pak. ini, Sebelahnya umur. ini, ini hasil Nggih, uji tekannya. nggih, betul. Nah, ya, Konversi setelah dikonversi. ya, ini hasil uji tekan ya. Hapus saja semua. Nah, ini kan luas penampangnya sama semua kan ini. Loh, ini kok error semua Nggih. kenapa ini? Ini nanti It- dibetulkan ini kok error semua ini. Ya, coba ini betulkan. Nah, jadi seperti ini yang diperoleh nanti. Ya, tanggal nggak perlu hapus. Ya, jadi ada jumlah ini ya, jumlah sampel. Nomor ya, betul ya. Nomor gitu aja. Wih, berarti ada populasinya berapa jumlahnya? 21. Nah, ini coba nanti dilengkapi sama Femik itu. Ini apa? Uji tekan ini ya, uji tekan. Nah, uji tekan. Yes. Coba ini lengkapi. Editan Femik. Nah, semua buat seperti ini. Karena nanti kita akan tambah lagi di sini adalah hubungan dengan apa? Di sini kan ada jumlah semen kan tiap kelompok di masing-masing berbeda toh. Iya, Pak. Formula. Nih, ya. Beda-beda tuh jumlah semennya. Beda-beda, Pak. Oke. Nah, nanti ditambahkan tabel jumlah semen. Jumlah semen apa? Yang ada, ya. Jadi nanti tambahkan. Nah, ini populasi dan sampel ini kan berarti apa ini nanti? Ini adalah populasi hasil kuat kuat tekan beton. Ya. Ini kan sampelnya ini, sampel. Nah, oke, oke, Femi, lengkap ini punyamu. Ini dari sini tadi toh. Nah, ini sing error tadi ini kan, ambilkan dari sini aja. Ya, semua dirubah kayak gini, ya. Oh, ini deviasi. Kayak gitu ya. Terus nanti di bawah nanti ada lagi apa? Ini yang pertama ya, yang pertama bahwa populasi ini yang pertama. Ini. Nah, nanti ada yang kedua ya. Setelah di bawah ini
Ya, atau di sampingnya sini, sampingnya gini. Populasi dan sampel jumlah semen. Jumlah semen atau apa nanti sesuaikan dengan job pick-nya itu ya. Oke, ayo semua kerjakan. Ya, semua ya. Jadi yang saya nilai nanti ya ini yang kamu edit-edit ini. Jadi nggak perlu dihapus lagi ya. Jadi nggak perlu dihapus, nggak perlu diupload. Jadi yang saya nilai nanti yang hari ini nih. Ya terkait kamu nggak ngerjakan ya sudah resikomu sendiri. Ya, oke ya. Sekarang dilengkapi ini ya jumlah sampel, jumlah semen. Jadi pertama seluruh jumlah semen seluruh kelompok, kemudian yang sampel hanya kelompokmu aja, apa punyamu tok. Wes. Nah, setelah itu nanti yang ketiga adalah nilai SLAM. Ya, nilai SLAM ya. Jadi ada tiga ya, ini dua. Ini yang harus dilengkapi. Adalah nilai SLAM. Aduh. Oke, ini tinggal mbok copy ngono kan kena tuh ini. Eh, jadi tabel ini tinggal mbok copy nah kan nek. Ini. Tinggal masukkan ke sini kan. Ini jumlah semen. Nah, gini. Oke, tinggal diisi. Ayo Femix, segera selesaikan punyamu. Oke ya, jadi tiga ini harus diselesaikan hari ini. Mengisi data ini. Oke ya, sekarang setengah dua, kurang 1 jam. Dan sampai setengah tiga kuliahnya. Oke ya, selesaikan hari ini loh ya. Sekarang, selesaikan sekarang. Kan tinggal masukkan datanya aja kan. Ya mestinya ini segera cepat selesai nanti saya jelaskan untuk materi kedua ke berikutnya ya. Jadi kita ada waktu 1 jam berarti untuk memperbaiki ini saya kasih waktu 20 menit lagi lah. Lengkapi tiga tabel ini. Setelah itu nanti kita akan saya terangkan untuk pertemuan dua. Ayo. Oke ya. Silakan kerjakan semua. Nah inilah gunanya menggunakan laptop apa? Ya ini kuliah, ya ini kerja gitu loh. Ini mengerjakan gitu ya. Kalau kamu pakai HP gimana kamu mengerjakannya? Ya ini namanya kuliah ya gitu ya. Oke ya, semua segera dikerjakan.
Pak Agatha izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Nggih, untuk formulasi semennya, Pak. Hmm, apa adanya? Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Coba kamu share. Jadi tiga data itu harus lengkap karena nanti menyangkut anu ya, apa materi berikutnya. Ya, gimana? Apakah udah keluar, Pak? Sudah keluar. Gimana? Jadi untuk saya kan dari kelompok 2. Untuk Heeh. semennya di formulasi JMF keluar 2,72 kilogram ini ya, Pak. Yang kemarin waktu praktikum itu kamu kamu menggunakan berapa? Oh, ini. Jadi ini nanti untuk rekap datanya saya buat dari kelompok 1 sampai 8 gitu nggih. Ya, itu sebagai populasinya, Nggih, 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 Pak. ya. Ya kerjakan aja bareng gitu loh. Nanti kan digabung-gabung gitu ya. Nggih, nggih. Ya. Oke ya. Baik, Pak. Terima kasih Oke, gini banyak, aja. Pak. Yang penting masukin dulu semua itu. Nanti setelah itu, setelah sudah, nanti kita lanjutkan. Ya. Sama nilai selamnya dimasukkan ya. Kemarin kan tiap kelompok selamnya kan beda-beda toh. Nggih, Pak. Nah, itu juga dimasukkan ya.
Oke, sudah. Ini punyanya Femik ini kok belum dibetulkan ini. Mana nih Femik ini? Ini kerjaan langsung ini. Mana Femik? Halo. Ini masih mau dikirim, Pak. Oh, langsung kerjakan di situ aja gitu loh. Kamu nggak tahu tuh datamu. Iya. Ya, jadi kalian semua paham loh, jangan ngandalkan koncomu loh ya. Kamu harus paham ya. Jadi ini ya, ini nanti kalau nggak paham kamu repot nanti ya. Ini kamu harus paham ya ini ya. Ya ini dihapus saja deviasi ini nggak usah lah. Yang penting ini gini aja lah. Uji tekan, luas penampangan sama semua. Ini dihapus saja sudah. Oh dijadikan satu aja lah benar ya. Ini aja dihapus ya. Gini aja wes, tak simpelkan aja. Jadi ditekan dalam kurung MPA. Nah, gini aja, wes deviasi ini ini selisih dari baik. Ini enggak rumus plus ini. Wah, ini dihapus aja dulu. Dah, gini aja. Berarti di sini langsung digabung aja, ini nggak usah hapus. Ya, langsung luas gini aja, langsung ini populasi gitu aja ya, populasi. Ini langsung datanya langsung ini aja. Jumlah semen jadikan satu tabel ini wis kesuwen nanti. Terus nilai selam. Nah, tak sederhanakan ini aja. Hapus. Hapus. Ya, nah tinggal diisi ini. Oke, biar dilengkapi ya ini. Berarti ini populasinya. Nah, sampelnya di bawah ini. Nah, ya, jadi kalian harus paham loh ini. Tak jadikan satu ini. Wis. Targetnya kemarin sama enggak? Target FC-nya berapa? Sama, Pak. 28 semua. Target FC-nya ya? Nggih. Ya, target FC 28. 28 MPa. Nah, terus saya tambah ini target FC ya, saya tambah ketentuan di sini. Ya, ya dianggap lolos itu maksimal 10%. Ya.
dari target. Ya, maksudnya kuat, kuat tekan lolos ya. Ya ini. Nah, nanti perlu dicek ininya. Nah, ini dicek dengan itu selisih persentase. Ya. Deh, loh, gak gelem. Sama dengan 28 mungkin. Loh, kenapa ya? Dua. Oh, iki tek to. Hmm. Ya ini diganti teks semua ya, angka ya, jadi supaya bisa dikurangi ya. Eh, ini kena. Duh, kok kacau? Hmm, gak iso. Oke, Femik, lanjutkan Femik. Ini ganti dan titik, ini digolek ini. Jadi yang nanti yang di bawah 10%, yang perbedaannya di atas 10%, ya, ya, ini justifikasinya gagal gitu ya. Di bawah di bawah 28,9 melebihi 10% itu gagal. Nah, ini lolos atau gagal. Kasih keterangan nanti di sini. Berarti ini kali di sini. Ini dibagi dibagi eh
persen. Nah, pokoknya yang di atas 10% ini berarti lolos. Eh, ini berarti ini 28 ini. Nah, berarti ini gagal. Oke, semua lanjutin. Jadi yang di atas 10% keterangannya gagal. Oke, lanjutkan ya. Diva Anastasina, kamu sudah? Ini saya rubai dulu, Pak. Ini menghitung selisihnya. Ya, oke. Ini tadi Oh, untuk selisihnya berarti target FC dikurangi hasil uji kuat tekan ya, Pak? ya, Kemudian dibagi dibagi aslinya, tak bagi target. Target dikurangi hasil dibagi target. oh, gini, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Ya. Oke, gini aja karena waktunya kurang setengah jam, nanti lanjutkan di rumah. Ini saya jelaskan sedikit ini dulu aja. Ya. Oke ya, ini dulu aja. Nah, oke ya, jadi ini adalah materi kedua, yaitu modul 2. Apa yang dibahas nanti di sini adalah random eksperimen, sample space, event, probabilitas dasar, aturan probabilitas, probabilitas bersyarat, sama independensi. Ya, kemarin kita sudah terangkan bagaimana variabilitas dan manfaat statistik untuk teknik sipil dan sekaligus menentukan sampel dan populasi. Nah, sekarang kita ngomong berbicara terkait probabilitas yang terdiri dari random eksperimen, sample space, event itu kejadian, probabilitas dasar kemungkinan, cara tata caranya ini. Ya, mana tadi? Nah, ini ya. Independensi adalah hubungan nanti ya antara yang satu dengan yang lain. Makanya
di dalam contohnya itu kan tak suruh adanya hubungan antara slam dan kuat tekan serta jumlah semen. Oke, hari ini materinya ini ya, maksudnya nanti pertemuan dua ini. Ya. Nah ini, jadi seperti yang kemarin bahwa hasil itu pasti tidak akan sama. Kalau di beton, contohnya apa? Misalkan variasi kadar air, distribusi agregat, proses pemadatan, curing, kesalahan pengujian, ya. Sehingga menyebabkan ini variasi ketidakpastian. Nah, sehingga diperlukan apa? Probabilitas atau kemungkinan risiko, ya. Jadi dengan adanya statistik itu untuk melihat seberapa beton yang gagal. Ya tadi kalau kadar airnya sama apa enggak ya hasilnya itu? Apa di betonnya itu tiap kelompok? Halo? Untuk apanya, Pak? Jobnya itu kadar airnya sama enggak? Untuk kadar airnya Ya wis lah, abaikan aja lah. Jadi ini adalah contoh ya bahwa statistika pada beton itu akan kita lihat karena saya menganggap tek bankon yang istilahnya kamu sudah pernah alami. Saya contohnya saya fokuskan kepada beton. Dengan kuat tekan yang berbeda-beda nanti kita akan lihat ya penyebabnya apa. Ya, kalau tadi makanya kita lihat nilai slamnya berapa, jumlah semennya berapa. Ya, gitu ya. Nah, kenapa ini dicek untuk melihat probabilitasnya? Ya, karena nilainya berbeda-beda sehingga ada ketidakpastian, uncertainty itu ketidakpastian, sehingga perlu adanya sebuah kemungkinan apakah mutu itu gagal atau enggak. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kita mengambil misalkan yang kamu lakukan adalah random eksperimen. Apa ini maksud random eksperimen adalah sebuah pengujian yang dapat diulang. Random eksperimen adalah pengujian yang dapat diulang. Hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Ya, seluruh kemungkinan hasil dapat didefinisikan. Nah, contohnya ini hasil beton yang kamu peroleh 27,8, 28,4, 26,9, 27,45, 29,1. Berbeda-beda kan? Ini namanya adalah random eksperimen yang berasal dari pengujian yang dapat diulang. Ya. Nah, sampel space atau event atau kejadian ya. Jadi sampel itu jumlahnya yang tadi sudah kita bahas ya. Apa? Nah ini kuat tekan yang mungkin terjadi kayak tadi ya. Ya. Nah, nanti kita tentukan apakah tadi kan sudah ditentukan lolos atau gagal. Ya. Jadi tadi kita menentukan S, sampel yang lolos dan sampel yang gagal. Tujuannya apa? Nanti kita akan menentukan probabilitas kemungkinan bahwa hasil uji betonmu itu di kategori gagal atau lolos. Ya, gitu ya. Jadi ada probabilitas nanti. Ya, ini. Event itu adalah subset dari sample space atau sebuah proses. Dia itu hubungannya dengan kejadian ya, event atau kejadian. Kenapa dia bisa gagal? Contoh ini ya, contoh event A beton gagal, slam, kuat tekan. Nah, kemudian menyatakan probabilitas event dinyatakan dengan PA, PB, dan PC. Ya, jadi yang dimaksud A itu bahwa beton gagal. Tadi kan makanya ada kuat tekan, namanya PA. PA itu adalah peluang A. Kemudian B diidentifikasi selam beton ya. PB. Tadi makanya ada selam kan. Kemudian kuat tekan C, yaitu PC.
kuat tekan yang di bawah 2,5. Contohnya ini. Sehingga dapat dinyatakan nilai probabilitasnya adalah PA, PB, PC. Nah, nanti kita hitung berapa persentase probabilitasnya. Makanya tadi kan ada tak suruh ada 3 kan tadi. Nah, sekarang apa yang dimaksud probabilitas? Adalah ukuran kemungkinan sesuatu kejadian. Biasanya antara 0 sampai 1. Nggak ada 2. Nggak ada minus probabilitas itu. Nah, misalkan dari 100 sampel beton, 5 sampel yang tidak memenuhi syarat, ya 5 dibagi 100 berarti peluang gagalnya berapa? 0,05. Artinya kegagalan beton sejumlah ini. Makanya tadi kan kita identifikasi ya jumlahnya berapa. Supaya kita bisa menentukan probabilitas dari hasil uji tekan betonmu. Ya kita tidak tahu tadi gagalnya berapa kan tidak tahu, masih diidentifikasi. Ya gitu ya, ini namanya menentukan peluang atau kemungkinan probabilitas. Ya, jadi yang gagal dibagi jumlah sampel. Tadi jumlah anunya berapa tadi? 21 berarti ya 21. Nah, di dalam probabilitas itu ada beberapa ketentuan. Ada penjumlahan dan perkalian. Ya. Kalau dalam satu kejadian, ya, kita cukup bisa menggunakan minimal satu kejadian. Ya, itu. Jadi digunakan untuk menghitung probabilitas minimal satu kejadian. Itu adalah penjumlahan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, peluang A ditambah B sama dengan peluang A ditambah peluang B dibagi peluang A ditambah B. Contohnya ini. Peluang gagal 0,05, peluang selam rendah 0,08, penggabungannya adalah 0,02. Berarti sekarang berapa probabilitas kegagalannya di sini? Adalah 0,11. Nah, gitu ya. Makanya tadi untuk contoh saya coba itu. Ya, ada 3 hal. Nah, nanti kita menghitung. Tadi saya suruh menghitung tadi itu gunanya untuk menentukan peluang atau P ini. Nah, ini. Jadi hasil tadi 0,11 apa maksudnya? Bahwa sekitar 11% produksi beton memiliki ya apa kualitas yang gagal kuat tekannya sebesar 19%. Untuk selam yang tidak sesuai, nah, hal ini menunjukkan perlu adanya kontrol produksi. Ya, gitu maksudnya ya. Jadi penjelasannya itu. Jadi 11% beton memiliki kekuatan tekan yang gagal. Ya. Nah, kalau yang ini adalah probabilitas bersyarat. Itu biasanya terdiri dari lebih dari satu kejadian. Ya. Jadi probabilitas kejadian jika kejadian lain yang telah terjadi. Ya, ini peluang A B, peluang A ditambah B dibagi peluang B. Contoh, peluang gagal 0,05, peluang saham rendah 0,08. Peluang keduanya berapa? 0,02. Ini sudah diketahui ya. Peluang gagal dibanding selam rendah adalah 0,02 ini dibagi 0,08. Ya. Peluang gagal selam rendah. Ya, gitu ya. Oke. 0,02 dibagi 0,8. Hasilnya berapa? Peluang probabilitas kejadian terjadi yang lain ini adalah peluang gagal selam rendah ini nilainya berapa? 0,25. Nah, ini diketahui dari mana? Ya dari data eksperimen ini, semuanya ini. Ya. Jadi ada 2 kejadian ya, gagal dan selam rendah. Nah, maksud dari penjelasan ini adalah jika selam beton rendah, maka peluang kegagalan kuat tekan menjadi 25%. Nah, maksudnya itu.
maksudnya penjelasan dari ini tadi seperti itu. Ya, ini dihitung dari percobaan, ini juga dari percobaan. Ya, terus kemudian digabungkan P keduanya berapa, ya, karena dengan dijumlah tadi akan ketemu ini. Setelah itu dihasilkan sebuah 0,25 dari 0,02 dibagi 0,08. Ya, sehingga ketemunya 25% ya. Peluang itu 0,25 kalau tanpa persen, tapi kalau dibaca persen ya tinggal dikalikan 100 berarti ya 25%. Nah, jadi dari sini bisa kita artikan jika beta selam beton rendah, maka peluang kegagalan kuat tekan adalah 25%. Artinya apa? Bahwa selam rendah itu bisa menjadi indikator potensi kegagalan mutu beton. Nah, mestinya kemarin tuh waktu tek bankon harusnya dianalisa, tapi karena belum menerima statistik, berarti ya nggak paham ini ya. Jadi sehingga kamu tahu bahwa hasil yang kamu peroleh itu gagal atau enggak, sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai, bagaimana caranya, kan begitu. Ya ini, tuh. Nah, ini yang namanya independensi. Ya tadi kan probabilitas bersyarat ini adalah independensi. Maksudnya apa? Dua kejadian itu saling mempengaruhi atau enggak? Nah, makanya caranya seperti ini. Dua kejadian independen jika tidak saling mempengaruhi. Syaratnya apa? P peluang A plus B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi ini plus, lambang ini adalah ini plus penjumlahan, ini adalah perkalian yang ini. Contoh, peluang A 0,05, peluang B 0,08. Peluang A tambah B adalah 0,02. Peluang A kali peluang B adalah 0,04. Karena ini tidak sama, sehingga kejadian antara peluang A dan B itu adalah tidak independen. Kan gitu. Jadi kedua independen kalau nilai probabilitas antara peluang A ditambah B sama dengan peluang A kali B. Karena hasilnya ini tidak sama, sehingga antara dua kejadian peluang A dan peluang B ini kejadian tidak independen. Tidak independen artinya apa? Saling mempengaruhi. Contoh ini tadi, bahwa kejadian selam rendah mempengaruhi apa? Potensi kegagalan dari beton. Nah, ini namanya tidak independen. Ya, contohnya itu. Kalau yang ini sama berarti independen. Oke, kita lihat contoh ini, latihan soal ya. Dalam 200 sampel uji beton, 20 sampel gagal kuat tekan, 20 sampel selam rendah, 8 sampel mengalami keduanya. Ya, ini contoh. Makanya tadi yang saya buat itu adalah bagaimana kalian nanti membuktikan ini dari hasil kuat tekan beton yang kamu telah laksanakan. Tentukan apa? Gagal kuat tekan, peluang gagal kuat tekan, peluang selam rendah, peluang minimal satu masalah kualitas. Bagaimana jawabannya? Nah, peluang gagal berarti berapa? Karena dari 200 sampel gagalnya 12 ya 12 dibagi 200 0,06. Nah, 0,06. Kemudian selam rendah ada 20 dibagi 200 0,10. Nah, sekarang peluang A ditambah B berapa? 0,06 ditambah 0,10 berarti 0,04. Dikurangi 0,04 berarti 0,12. Jadi maksudnya apa? Peluangnya ini berarti bahwa 12 beton memiliki masalah kualitas. Nah, itu ya. Jadi dari data ini bisa diidentifikasi bahwa 20% beton memiliki masalah kualitas. Nah, kemudian dari semua yang di pertemuan dua itu kalau kita simpulkan
bahwa konsep utama probabilitas kita fokus pada uji beton adalah adanya sebuah random eksperimen, pengujian kuat tekan, sampel space itu menentukan lolos atau gagal, event itu ada kejadian kegagalan, probabilitas adalah peluang, probabilitas bersyarat adalah hubungan dari antara dua kejadian. Nah, dari probabilitas ini akan membantu bagaimana kita menilai resiko kegagalan dari beton. Ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Sebetulnya tidak banyak, materi ini tidak banyak. Jadi cuman kita membuat peluang seperti ini, ada peluang bersyarat, peluang peluang apa penjumlahan, perkalian dan gitu, independensi kejadian. Nah, nanti kalian akan mengerjakan ini dari data yang telah dikumpulkan tersebut. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sampai di sini. Kita masih ada waktu 13 menit menuju ke setengah 3. Ya, nanti dari datamu itu apa yang kamu kerjakan? Ya, kerjakan sesuai contoh di sini. Probabilitas bersyarat kamu masukkan ini. Terus ya ini pokoknya semua yang ada di sini nanti kamu kerjakan. PPT kan sudah saya share. Ya. Lah kalau disuruh mengerjakan ya kerjakan secepat-cepatnya. Ya, jangan terus belum Pak ya itu. Itu akan menjadi masalah nantinya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana di materi hari ini adalah menentukan sebuah peluang atau probabilitas. Ya. Nah, contohnya dibuat aja beton kan begitu. Ya. Nah, targetnya ini tadi. Nah, jadi kamu lihat nanti slamnya yang rendah berapa. Lah nanti diidentifikasi slam rendah itu berapa, makanya di data dulu. Oke, datanya sudah semua? Belum? Atau ini dulu kalau ada pertanyaan silakan. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, gimana? Eh, untuk jumlah semen atau nilai slam itu Hmm. nanti kira bagaimana? Berarti kita menentukan dari sampel kelompok ini sesuai atau enggak, itu acuan atau target kita gimana, Pak? Ya, SNI dong. SNI berapa? Target FC-nya berapa? Jumlah tinggi slamnya berapa? Kan di Tinggi dalam slam. SNI kan ada FC-nya kan? Tinggi. Tinggi slam kan? Iya, Pak, ada Nah, ketentuannya. nanti pokoknya dibikin aja selisihnya tidak boleh 10%. Kalau lebih dari 10% berarti dinyatakan slam rendah atau slam gagal. Oh, iya, Pak. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya gitu ya. Iya, Terus kalau terima jumlah kasih. semen itu untuk melihat nanti kejadiannya jumlah semen itu independen atau tidak. Nanti kita akan bisa ngikuti. Ya, gitu ya. Kemana pun nggak diterangkan sih bahwa dengan melihat SNI jumlah semen apa itu hasil kuat tekannya sekian, selamnya sekian. Kalau selamnya sekian berarti nggak sesuai, harus mengulang. Apa nggak gitu? Nggak diterangkan tuh kemarin. Kemarin belum dijelaskan sampai situ, Pak. Cuma Wah. melihat di Excel Oh. itu kan ada perhitungan-perhitungan. Jadi Heeh. kita tahunya di situ selam ini memenuhi atau tidak. Oh. Nah ya kan, nah kalau dari situ kan berarti selam yang memenuhi berapa? Sebentar, Pak. Coba saya cek. Ya gini aja lah sudah lah, lihat SNI aja. Nanti kan aturannya berapa nanti sesuaikan. Nah di situ kan aturannya juga SNI. Pokoknya Nggih. jangan lebih selisih itu 10%. Ya, ketentuan dari distribusi normal statistik nanti. Kita akan bicara distribusi nanti mungkin pertemuan minggu depan atau pertemuan 4 lah.
Nah, sekarang kita bagaimana melihat sebuah probabilitas. Makanya kan bahwa statistik ada itu adalah untuk melihat probabilitas itu tadi. Kemungkinan bagaimana dia gagal dan tidak. Nah, nilai probabilitas antara 0 sampai 1 kan gitu. 0 tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Kalau antara itu berarti ada kemungkinan prosentase tadi. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Nah, yang penting lengkapi datamu itu kemudian dihitung ya. Nah, pastikan nanti kalian menghitung sendiri-sendiri karena nanti minggu depan tak suruh presentasi ya. Jangan kayak tadi, presentasi belum, saya jangan jangan gitu ya. Ya. Kalau belum itu ya nol terus, kalau nol terus ya pasti gak lulus kan gitu ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oh ya tadi belum di capture awal ya. Ya sudah nanti aja caption akhir aja. Lupa tadi absennya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Ya jadi ini kesempatan ya. Nanti kamu nggak usah jangan diem aja kalau emang nggak tahu tanya. Pak ini bagaimana probabilitas bersyarat dan semuanya itu. Nah kalau misalnya bingung kan gitu. Intan Citra ini coba dihapus nimnya. Ganti nama lengkap aja. Terus wajahmu ojo kelihatan batu etok ngono lho, sing lengkap no. Coba semua dijelaskan semua. Ayo, terus dipas nih. Ngono lho. Intan Citra ini coba diganti namanya. Nah, ngono lho. Mosok wajah ketok batu etok, ketok anu. Ini kamu rubah Intan ini. Niken Nara sudah belum datamu? Sudah ngerjakan? Belum, Pak. Kok belum nyapo? Ya kerjakan, Rek. Kenapa kok belum? Kamu kelompok berapa? Kelompok 8, Pak. 8. Nah terus datamu ada enggak? Kamu dapat punya Excelnya enggak? Laporanmu ada enggak? Ada, Pak. Heeh. Nah itu dari situ kan datamu ada. Kenapa enggak segera kamu kerjakan? Belum, Pak. Loh, lah kamu belum ini ngapain? Ngono loh kerjakan loh ya. Wah, wah. Coba sekarang saya cek satu lagi Ayu Tri Rahmawati. Sudah belum? Sudah dikerjakan belum? Iya, Pak, tapi masih sedikit tadi. Maksudnya sedikit itu yang datamu kan sebetulnya cepet toh. Iya, tapi tadi banyak yang error. Ya tinggal manual aja toh. Jadi ya ini kendalanya saya nggak tahu ya kamu pengajarnya siapa ya. Jadi saya ulangi lagi dah. Gini ya. Jadi kita itu nggak usah bingung terpaku pada apa rumus, tapi yang penting kamu paham ya. Ya, mana tadi? Nah ini, loh. Oh, tadi punya Femik, Femik. Nah, ini. Lah, mic desain ini loh. Kamu paham nggak kayak gini? Ini yang buat siapa tadi? Ya, Revalina. Ini yang buat siapa ini? Ya, datain loh. Kelayakan ini yang buat siapa?
Dari modul Pak itu. Ya, dari modul. Ya. Wah, wah, wah. Ini kamu tuh pengajarmu piye tuh? Ini pengajarnya siapa tuh? Kelas kelas 3 ini? Kelas 1 ya? Pak Pengajarnya Zen- siapa? Pak Zendi, Pak. Pak Zendi, Pak. Kamu diterangnya apa? Gak enek sing iso ini. Sama sekali tidak diterangkan, Pak. Lho lah terus. Cuma dikasih tugas Zoom ya tidak Kuliahnya gimana? online, Pak. Zoom dan tidak pernah Online tuh maksudnya gimana? belajar di Spada, Pak, manual. Belajar mandiri. Belajar mandiri. Ya, Pak. Zoom sama sekali tidak pernah. Cuma satu kali. Terus tatap muka. Tatap muka cuma awal sama akhir malah tidak bertemu dengan beliau, Pak. Ya terus? Ya cuma belajar di Spada mandiri. Wah, wah. Ya ini, kamu terima ndak ngono kuwi? Tidak terima, Pak. Lah Dan kenapa tidak melaporkan ke sudah, Pak. Eh? Beliau sudah dilaporkan katanya pertemuan selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya dan sampai sekarang tidak tahu, Pak. Lah kamu nggak lapor lagi? Belum, Pak. Ya buat surat aja bahwa pengajarannya kurang baik. Saya Kan sudah gitu. melaporkan di fakultas juga, Pak. Lapor ke siapa? Fakultas. Enggak, maksudnya ketemu siapa? Pak Pak Umar. Oh. Nah, kalau nggak ada tanggapan ya berarti kirim surat aja atas nama seluruh angkatan ngono tanda tangan ya. Kirim surat kepada dekan. Ya enggak apa-apa melaporkan Baik, bahwa Pak. tulis tanggal ini tidak pernah kuliah online terus. Nah, enggak masalah. Ya makanya kamu enggak bisa sama sekali. Ya karena kan statistik ada hubungannya dengan ini karena memang statistik berhubungan apa kebetulan kasusnya beton saya anggap beton itu kamu sudah paham karena setelah mengikuti teknik bahan konstruksi ya nyatanya kan enggak paham ya ya enggak apa-apa lah wong kita cuma melihat peluang ya oke ya jadi nanti penentuannya ya nanti formula JMF ini ya wah kalau gini ini kan ya anu ya apa wis gak usah pakai acuan ini kamu lihat SNI aja ya kira-kira nanti berapa eh, slamnya yang memenuhi syarat ya gitu ya. Yes. Ini faktor air semen ini juga pas ini loh. Nah ini ya. Nah nanti kan faktor air semennya kan kalau jumlah semen berbeda berarti faktor air semen juga berbeda ya. Berarti salah satu aja lah rekap JMF. Lah ini kan ada nih. Si yang berubah apa ini? Faktor air semen berubah apa enggak?